Shalom sahabat YouTuber, kali ini saya akan membuat resep ratunya kuliner Manado. Dan di video kali ini, saya akan bongkar rahasia cara membuat klaper tart panggang versi premium yang teksturnya creamy, lumer dan rasanya autentik Manado. Saya juga akan bagikan teknik panggang yang praktis supaya bagian atas tetap cantik dan set, tapi bagian dalamnya lumer, lembut banget dan tidak amis. Jadi tonton video ini jangan di skip-skip ya, supaya tidak gagal paham untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Langkah pertama, saya akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan air kelapa muda. Kemudian, kelapa muda sebagai bahan utama selain dari air kelapa juga. Gunakan daging kelapa muda yang masih lembut, yang biasanya khusus digunakan untuk klaper tart. Teksturnya seperti ini, lembut tetapi juga tidak kelembekan. Kemudian kulit arinya yang masih tersisa kita bersihkan. Oh iya, saat menyiapkan kelapa muda, sebaiknya menggunakan sarung tangan supaya tidak mudah basi. Selanjutnya kedua bahan ini akan dimasak hingga mendidih. Gunakan api kecil saat memasak. Setelah terlihat buih-buih kecil, segera matikan kompor. Ini sangat penting supaya tidak overcooking. Kemudian angkat daging kelapanya dan tiriskan, lalu potong kecil-kecil. Bahan berikutnya yaitu susu evaporasi. Selain susu evaporasi, saya menggunakan dua jenis susu lainnya. Jadi untuk membuat kue ini premium dan creamy, saya menggunakan 3 macam susu. Di sini saya gunakan butter Wisman untuk rasa yang lebih rich dan aroma yang spesial atau lebih wangi. Untuk kenari saya panggang sekitar 5 menitan agar teksturnya lebih krenyes-krenyes. Untuk keju saya gunakan 1 kotak keju dan kemudian diparut. Untuk kismis, bila teksturnya agak kering bisa dicuci sebentar lalu tiriskan. Sebaiknya menggunakan kayu manis batang yang di blender sendiri, karena hal ini akan mempengaruhi hasil akhir setelah dipanggang nantinya, baik warna maupun rasa dan aromanya. Gula pasir 100 gram. Saya menggunakan 4 butir telur, tapi pisahkan antara kuning dan putihnya. Siapkan tepung terigu sebanyak 120 gram dan tepung maizena sebanyak 100 gram. Penggunaan rem bisa diganti dengan vanili cair bila tidak suka. Berikutnya siapkan wadah untuk mencampur adonan custard. Masukkan ke dalam wadah tepung terigu dan juga tepung maizena. Lalu tambahkan gula pasir. Kemudian bahan-bahan ini kita aduk rata. Selanjutnya masukkan susu kental manis. Untuk SKM, saya menggunakan Frisian Flak yang gold agar creamy-nya lebih dapat. Lalu tambahkan juga ke dalam adonan susu evaporasi.
Untuk susu cair gunakan yang full cream, dan untuk mereknya terserah. Kombinasi dari penggunaan 3 macam susu di custard ini membuat rasa lebih rich, creamy, tapi tidak enak. Ini adalah salah satu rahasia untuk membuat klaper tart yang kita buat menjadi premium. Setelah beberapa kali trial and error, baru saya menemukan rahasia ini. Ternyata kombinasi dari beberapa macam susu sangat penting untuk mendapatkan rasa creamy dari adonan custard yang kita buat, sehingga klaper tart itu menjadi premium. Berikutnya, masukkan ke dalam adonan kuning telur yang telah dikocok lepas. Sekarang adonan akan disaring supaya tidak bergerindil ke panci anti lengket. Terakhir, sebelum dimasak, masukkan air kelapa ke dalam larutan custard. Salah satu rahasia kenapa klaper tart Manado punya rasa yang autentik, karena penggunaan air kelapa mudanya yang banyak. Dan juga yang tak kalah penting yaitu penggunaan daging kelapa mudanya yang juga melimpah. Selesai disaring, adonan akan langsung dimasak. Masak adonan custard di atas api sedang cenderung kecil. Dan terus diaduk hingga adonan mengental. Bila adonan sudah mulai terlihat mengental, tekstur adonan kira-kira seperti ini. Maka daging kelapa mudanya sudah bisa dimasukkan. Sambil adonan terus diaduk, kompor masih tetap menyala, tapi setel kompor dengan api yang sangat kecil. Masukkan juga ke dalam adonan parutan keju. Tapi jangan dimasukkan semuanya, sisakan sepertiga untuk topping. Begitupun dengan kenari, jangan masukkan semuanya, sisakan 50 gram untuk topping. Masukkan juga kayu manis sebanyak setengah sendok makan. Sebagai saran, bila kalian tidak punya timbangan, dan menggunakan sendok sebagai takaran, sebaiknya menggunakan sendok takar seperti ini, supaya hasilnya presisi, karena ukuran sendok makan seringkali berbeda-beda. Bila konsistensi adonan sudah terlihat seperti ini, masih agak cair tapi tidak mengapa, kompor bisa langsung dimatikan. Selanjutnya, butter wismannya sudah bisa dimasukkan. Aduk terus hingga butternya mencair, tidak ada gumpalan lagi, dan tercampur rata. Masukkan rem sebanyak 1 sendok makan. Bila tidak suka, bisa diganti dengan vanili cair. Untuk hasil akhir, kekentalan adonan seperti ini. Mungkin dari kalian akan bertanya, kenapa adonan masih terlihat sangat cair, beda dari kebanyakan adonan klaper tart pada umumnya. Rahasia jawabannya akan saya bongkar di tahap selanjutnya. Selanjutnya, ambil 4 putih telur yang tadi sudah dipisahkan di awal.
masukkan larutan cuka sebanyak 2-3 tetes ke dalam putih telur. Kemudian putih telur ini akan dimixer bertahap dari kecepatan yang paling rendah sampai pada kecepatan yang tinggi. Bila putih telurnya sudah berbuih banyak seperti ini, masukkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kocok putih telurnya hingga kaku. Langkah selanjutnya, masukkan adonan custard yang tadi sudah dibuat ke dalam loyang aluminium foil. Loyang yang digunakan ukuran 22 cm dengan tinggi 4 cm. Masukkan adonan setengah bagian dari loyang, kemudian taburi dengan kismis. Lalu tambahkan custard hingga 3/4 bagian dari loyang. Selanjutnya, olesi permukaan custard dengan putih telur yang sudah dikocok tadi. Kemudian taburi dengan kayu manis di atasnya. Salah satu poin yang membuat tampilan klaper tart kita menjadi cantik yaitu penggunaan kayu manis. Bila kita menggunakan kayu manis yang dihaluskan sendiri, tampilannya akan cantik seperti yang terlihat di video ini dibandingkan dengan kayu manis yang kita beli di toko. Lalu taburi dengan keju parut. Kemudian beri topping kenari dan juga kismis. Di tahap ini juga saya akan menjawab kenapa adonan custard yang saya pakai di resep ini agak cair. Alasannya supaya ketika dipanggang tidak harus menggunakan loyang yang berisi air. Dan loyang yang digunakan sebagai alas harus loyang tanpa sambung supaya air tidak meleleh keluar. Jadi menurut saya, dengan membuat adonan sedikit lebih cair, maka pemanggangan pun menjadi praktis. Apalagi kebanyakan dari kita tidak mempunyai loyang tanpa sambung. Jadi menurut saya, teknik pemanggangan ini lebih praktis. Untuk oven tangkring, panggang di rak paling bawah selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian lanjut di rak paling atas, panggang hingga matang. Untuk oven listrik, panggang di rak tengah suhu 170 derajat, api atas bawah selama 25-30 menit. Saat klaper tart dikeluarkan dari oven, aroma wangi dari butter dan juga kayu manisnya semerbak kemana-mana, harum dan wangi banget. Dan saat digoyang masih kelihatan jiggly. Hasil panggangan dari klaper tart ini matang merata, dan warna dari kayu manis maupun taburan dari keju, kismis, dan kenari sangat menggugah selera. Selanjutnya dinginkan di suhu ruang, kemudian masukkan dalam kulkas kurang lebih 2-3 jam. Baru kemudian bisa dikonsumsi supaya rasanya lebih enak. Ketika disendok, lembut banget dan juga creamy. Bisa dilihat bagian atasnya set tidak berair. Dan ketika disendok, wow! Creamy, lembut banget dan juga lumer.
Dan untuk tekstur bagian bawah bisa dilihat tidak kering dan juga tidak keras. Padahal cara panggang klaper tart ini menggunakan teknik yang praktis seperti pada umumnya. Dan rahasia untuk rasanya yang autentik Manado ada pada penggunaan air kelapa yang banyak. Untuk rasa creamy yang kuat, tapi tidak bikin enek ya, ada pada penggunaan 3 macam susu dan tentu saja butter yang menjadikan rasa kue ini premium. Apalagi ditambah dengan campuran kayu manis yang merupakan ciri khas dari rasa kue ini. Bila klaper tart ini dibikin untuk jualan, bisa dikemas dengan menggunakan penutup mika seperti ini. Atau dimasukkan dalam cup-cup aluminium foil yang kecil seperti ini. Kemudian dimasukkan dalam wadah seperti ini sehingga tampilannya kelihatan mewah dan elegan. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Dan jika punya pertanyaan atau saran, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.